Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Awalan sa'ata'akkad minal hudur. Hal kullu tullab yahdurun? Alhamdulillah kullukum hadirun. Tayyib, qabla an nabda ad-dars, hayya bina naftatih dirasatana al-yawm biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an sanadrus an madha hal araftum madha dirasatana al-yawm? Na'am. Dirasatana al-yawm an ismul mufrad muthanna wa jama'. Hal minkum qad araftum an ismul mufrad muthanna wa jama'? Hal qad sami'tum qablaha? Tayyib. Hadzal yawm nahnu sanu'allim an ismil mufrad muthanna wa jama'. Qablahu afwan bil lughatil Indonesia. Nah, ada 3 jenis pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Yang pertama ada mufrad. Mufrad bermakna tunggal atau satu. Contoh, 1 buku, 1 pena. Nah, sedangkan musanna bermakna 2 buku, 2 pena. Sedangkan jamak yaitu banyak, lebih dari 2. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, isim mufrad itu adalah kata tunggal atau bentuk asal dari semua kata. Dapat kita simpulkan bahwa setiap isim yang berjumlah 1 maka disebut mufrad. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama ada kitabun, bermakna one book. Bil lughatil injiliziyah one book. Yang kedua ada qalamun, bermakna one pen, 1 pena. Selanjutnya ada muslimun, 1 orang pria muslim. Yang kemudian ada muslimatun, 1 wanita muslimah. Nah, di sini sudah Ibu bedakan yang mana untuk li ghairil akil dan lil akil. Maksud dari ini adalah li ghairil akil itu bermakna isim yang tidak berakal. Contohnya benda, buku tidak berakal, pena tidak berakal. Sedangkan lil akil adalah untuk isim yang berakal. Contohnya muslimun, seorang muslim berakal. Nah, maksud dari pengelompokan li ghairil akil dan lil akil ini adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan bentuk musanna dan jamaknya nanti. Fahim tuh? Fahimna. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah tahu mufrad. Sekarang kita akan menentukan musanna dari mufrad tadi. Cara merubah bentuk isim mufrad ke musanna itu ada 2 cara. Yang pertama, biziyadah alif wa nun. Maratan tsaniyah biziyadah alif wa nun. Yang kedua, biziyadah ya dan nun. Jadi ada 2 opsi ya. Nah, Ibu sekalian, ada dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya dari kata mufrad tadi, kitabun, 1 buku.
Nah, kita mau bikin kalimatnya menjadi 2 buku. Gimana caranya? Ya, dengan menambahkan alif dan nun di akhir. Kitabun menjadi kitabani. Bani, alif dan nun di akhir. Qalamun menjadi qalamani. Muslimun menjadi muslimani. Muslimatun menjadi muslimatani. Nah, kalau kita pakai opsi yang kedua boleh. Kitabun menjadi kitabaini. Qalamun menjadi qalamaini. Muslimun menjadi muslimaini. Dan muslimatun menjadi muslimatani. Nah, mengapa ada 2 opsi? Karena dalam ilmu nahu itu nanti dalam posisi rofa memakai alif dan nun, sedangkan pada posisi nasab dan jar itu dia memakai ya dan nun. Nah, itu nanti kita pelajari di nahu. Sekarang kita hanya mempelajari tentang bentuknya saja dulu. Itu nanti di nahu kita pelajari mengapa dia memakai ya nun dan mengapa dia pakai alif dan nun. Nah, sampai di sini hal fahimtum jami'an. Baik, nastamir na'am. Nah, dan yang terakhir ada jamak. Nah, jamak ini terbagi 3, yaitu ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, di sini tuh nanti di dalam membuat jamak ini yang tadi isim li ghairil akil dan lil akilnya kita gunakan. Nah, jamak mudzakkar salim berarti jamak mudzakkar salim itu yang menunjukkan banyak, lebih dari 2. Cara menentukan jamak mudzakkar salim yang pertama yaitu dengan biziyadah waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Sedangkan jamak muannas salim biziyadah alif dan ta di akhirnya. Dan yang terakhir jamak taksir. Nah, jamak taksir ini harus melihat kamus. Cara kita menentukannya itu harus melihat kamus, karena bentuk dari jamak taksir ini banyak, bermacam-macam. Tidak bisa kita bikin sendiri. Kita harus punya acuan, yaitu kamus atau kita hafal. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Nah, jamak mudzakkar salim itu digunakan untuk mudzakkar lil akil, yaitu mudzakkar yang berakal. Contoh yang tadi muslimun. Kalau kita masukkan ke jamak mudzakkar salim dengan tambahan waw dan nun, muslimun menjadi muslimuna. Mada muslimuna. Atau bisa satu lagi dengan tambahan ya dan nun menjadi muslimina. Mada muslimina. Nah, itu muslimuna, kenapa kita pakai muslimuna, kenapa kita pakai muslimina, itu nanti di ilmu nahu kita pelajari ya. Selanjutnya yang kedua ada jamak muannas salim. Jamak muannas, cara menentukan jamak muannas salim yaitu dengan biziyadah alif dan ta. Sama, jamak muannas salim juga digunakan untuk muannas yang berakal. Tadi contohnya muslimatun, mufradnya muslimatun. Nah, kita mau jadi muannas salim nih, jamak muannas salim. Jadi tambahin alif dan ta di akhirnya. Muslimatun. Muslimatun. Nah, dan yang terakhir jamak taksir. Nah, pada umumnya jamak taksir ini digunakan untuk isim li ghairi akil, yaitu isim yang berupa kata benda. Dan cara menentukannya itu harus melihat kamus atau kita hafal. Kenapa? Karena jamak taksir. Taksir itu berasal dari kata kasaro yang artinya terpecah-pecah. Jadi katanya itu udah banyak bentuknya, dan itu sudah memang dari sananya, ada dari kamusnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa buat-buat. Contoh, qalamun. Qalamun jamak taksirnya aqlamun. Nggak boleh kita bikin qalamun jadi qalamuna. Nggak boleh kita bikin qalamun menjadi qalamatun.
tidak boleh, karena qalamun itu lighairi aqil. Jadi bentuk jamak dari qalamun adalah aqlamun, berupa jamak taksir. Dan satu lagi, kitabun, jamak taksirnya kutubun. Beda kan dari aqlamun satu, kutubun satu. Nah, beda. Dia memang kita harus melihat kamus untuk menentukan jamak taksir ini. Jadi memang bentuknya beda-beda setiap produk. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tayyib, hasanan. Laqad intahal waqt. Hal ladaikum as-su'al fi hadzal dars al-yawm? La, alhamdulillah. Tayyib, naktafi bi hadzal dars wa nuwasil darsana fil usbu'il madi, na'am, insyaallah. La tansa murajaah ad-dars fil bait, na'am. Tayyib, hayya nakhtatim dirasatana al-yawm bi qira'atil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anak ibu semua, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak untuk menghindari COVID-19. Sampai di sini dulu, tayyib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.